PS kata-kata penulis selamat tahun baru. Di tahun baru saya mengucapkan kebahagiaan, kesukaan, kebahagiaan keluarga dan kepuasan. Bab 1051. Peningkatan kekuatan yang pesat level 98 Kaisar bela diri. Ding, selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat takdir plus 10002 ding. Selamat kepada host karena telah memperoleh Destiny Feline Value plus 10003. Ding, selamat kepada host karena telah memperoleh Destiny Feline Value plus 10008. Saat itu tengah hari dan matahari bersinar cerah di luar aula kultivasi mental. Ada cahaya senja terang yang bersinar melalui jendela dan mengenai ubin lantai di aula, membentuk seberkas cahaya keemasan dengan serat halus yang berterbangan di udara. Yelang bersandar dengan nyaman di kepala tempat tidur sofa naga. Mengeluarkan sebatang rokok dari ruang sistem, menjepitnya ringan dengan ibu jari dan jari telunjuknya, dan tiba-tiba api menyala, menyulut rokok. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yelang mengangkat dagunya sedikit, lalu mengembuskan awan asap. Yelang menyipitkan matanya sedikit memeluk Luo Qingyu yang bersandar di lengannya, melirik ke bawah, dan melihat Luo Qingyu menyembunyikan matanya dengan malu-malu di lengannya. Dan rasa bangga tiba-tiba muncul di hatinya. Ledakan Luo Qingyu sebelumnya di aula Qianyuan sangat jarang. Dia seperti binatang buas yang menyemprot siapapun yang dia tangkap. Setiap kali Xiao Hei dari keluarga Luo lewat, dia akan mendapatkan 2 tamparan keras di wajah. Dalam situasi itu, bahkan jika Luo Qingyu tidak menyerang tunangannya, akan mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki dendam di hatinya. Karena kesalahpahaman kecil ini, sangat mungkin citranya di benak Luo Qingyu akan mengalami perubahan drastis di masa depan. Sangat sulit untuk menyelesaikannya, tapi betapa berpikiran terbukanya Yelang. Metodenya dalam memanipulasi hati orang benar-benar unik. Dia memiliki pemahaman yang kuat tentang psikologi Luo Qingyu setelah komunikasi mendalam malam ini. Masalah antara keduanya berhasil dialihkan dari konflik eksternal menjadi konflik internal, memastikan keaslian pertunangan. Mereka adalah pasangan yang ditakdirkan di masa depan. Mereka bertengkar saat tidur dan berbaikan di kaki tempat tidur. Tidak ada yang salah dengan pasangan muda itu yang tidak bisa diselesaikan dengan nilai penjahat takdir mereka plus 1000. Jika itu tidak cukup, maka tambahkan nilai penjahat takdir plus 1002. Meskipun banyak energi yang terkonsumsi, Yelang tidak merasa itu sia-sia. Pertama, Liuli tidak berada di negara Yingdang, jadi menyimpannya tidak ada gunanya. Kedua, setelah mengambil drone hawk milik kurcaci, kekuatan Luo Qingyu telah berhasil dipromosikan ke alam raja bela diri. Satu malam komunikasi memberinya nilai Destiny Feline yang sangat besar, yaitu 13,5 juta. Bahkan dengan apa yang telah dicapai Yelang sekarang, dia tidak bisa tidak terkejut. Dengan sejumlah besar uang ini, biaya untuk meningkatkan seni naga surgawi 9 putaran ke putaran ke-7 dapat dengan mudah ditanggung. Tingkatkan teknik naga surgawi 9 putaran. Yelang, yang mendapatkan sejumlah besar nilai penjahat takdir, memiliki kantong yang menggembung dan merasa sangat kaya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan dengan tegas memilih untuk meningkatkan kekuatannya. Meningkatkan seni naga surgawi 9 putaran ke putaran ke-7 membutuhkan konsumsi 15.000. 000 poin penjahat takdir. Harap diinformasikan, Tuan Rumah. Apakah Anda yakin untuk meningkatkan? Suara mekanis dingin sistem berdering. Oke, tingkatkan. Yelang memberikan perintah tanpa memikirkannya sama sekali. Sebelumnya ketika dia berada di Dacu, dia memiliki lebih dari 16 juta poin nilai penjahat takdir dan menghabiskan sejumlah besar 5 juta untuk meningkatkan tubuh emas abadi. Tetapi untungnya dia mendapatkan kembali sejumlah besar uang dari Yin Yao kemudian. Dengan kata lain, bahkan jika dia menghabiskan 15 juta, dia masih akan memiliki hampir 15 juta tersisa. Ding, seni naga surgawi 9 putaran sedang ditingkatkan. Ding, seni naga langit 9 putaran telah berhasil ditingkatkan. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah mendapatkan putaran ke-7 dari teknik tingkat dewa, catatan 9 putaran naga langit, putaran ke-7 meningkat sebesar 1695. Catatan untuk mencapai tingkat ke-8, Anda perlu mengonsumsi 50 juta poin nilai penjahat takdir. Catatan terakhir Tuan Rumah dapat menggandakan fisik dasar dengan 4.750 poin fisik dasar 4.500 plus 250 poin peningkatan metode pernapasan 1.300 poin berasal dari faktor eksternal. Peningkatan buah dandan tidak dapat digandakan panggil. Mengembuskan napas udara busuk. Yelang mengeluarkan buah elemen tanah alami dari kotak kayu di samping dipan naga, melihatnya sejenak, dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengunyah dan menelannya satu persatu. Ding, Tuan Rumah telah mengonsumsi buah elemen bumi alami. Selamat kepada Tuan Rumah karena mendapatkan afinitas elemen bumi plus 10 ding. Tuan Rumah telah mengonsumsi buah elemen bumi alami. Selamat kepada Tuan Rumah karena mendapatkan afinitas elemen bumi plus 102. Ding, Tuan Rumah telah mengonsumsi buah elemen bumi alami. Selamat kepada Tuan Rumah karena mendapatkan afinitas elemen bumi plus 103. Ding, Tuan Rumah telah mengambil buah elemen bumi alami. Selamat kepada Tuan Rumah karena mendapatkan afinitas elemen bumi plus 1010. Catatan satu buah elemen bumi alami telah mencapai batas atasnya afinitas elemen bumi Tuan Rumah plus 100. Catatan 2 selamat kepada Tuan Rumah karena mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan orang jujur legendaris konstitusi plus 100 tidak dapat digandakan. Apakah ini kekuatan legendaris dari seorang pria jujur? Sangat cocok dengan karakteristik para kurcaci.
Mendengarkan suara mekanis dingin dari sistem, Yelang menghela napas dalam hati, seperti yang diharapkan, setelah Raja Laut. Manusia kasar kuno dan dewa perang, buah elemen tanah alami juga memiliki bonus kekuatan khusus. Untungnya, hanya namanya saja yang sangat rendah. Hanya namanya saja yang sedikit melenceng, dan efeknya masih cukup bagus. Setelah peningkatan, kebugaran fisik dasar Yelang adalah 4.750 poin. Dengan peningkatan 1.695 kali lipat dari putaran ke-7 seni 9 putaran naga langit, ditambah 1.400 poin kebugaran fisik yang ditingkatkan oleh buah, dapat meledak dengan kekuatan tempur fisik yang sebanding dengan 82. 000 poin. Ini setara dengan alam kaisar bela diri tingkat 98 di dunia asing ini. Selain itu, dengan tubuh emas abadi di sisinya. Yelang tidak takut pada apapun, apalagi Raja Iblis dari klan Iblis, bahkan bos besar di balik layar, Dewa Iblis. Belum lagi, 5 poin kebugaran fisik yang ditingkatkan oleh teknik pernapasan matahari setiap hari dapat digandakan. 5 poin memang tidak banyak, tetapi dengan perkalian 9 transformasi naga langit, itu bisa mencapai 85 poin yang mengerikan. Bahkan jika tidak ada nilai penjahat takdir tambahan untuk meningkatkan 9 transformasi naga langit untuk saat ini, mengandalkan peningkatan alami saja, tidak akan lama untuk menembus ke alam dewa bela diri tertinggi di dunia ini. Buah ini agak istimewa, tampaknya memengaruhi pikiran dan kepribadian seseorang untuk jangka waktu singkat setelah dikonsumsi. Para kurcaci tidak memberitahu saya tentang ini sebelumnya. Untungnya, efek ini akan dapat diabaikan setelah jangka waktu tertentu. Jika tidak, itu akan menjadi efek samping utama, Luo Qingyu. Bersandar di lengan Yelang mengangkat matanya untuk menatap Yelang yang linglung dan mengingatkannya dengan lembut. Ini adalah pengalamannya sendiri setelah memakan buah elemen bumi alami, dan dia menuliskannya berdasarkan perasaannya. Baru saja, dia sepertinya dipengaruhi oleh buah para kurcaci, jadi dia membiarkan Yelang mengambilnya tanpa ragu-ragu. Meskipun matahari bersinar. Dia dan Yelang masih meringkuk di sofa naga di aula kultivasi mental. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan oleh 6 adik perempuan junior saat ini. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi adik-adik perempuan juniornya nanti. Para kurcaci itu baik dan jujur. Pengaruh semacam ini adalah sifat mereka dan tidak dapat dianggap sebagai efek samping. Tentu saja, mereka tidak akan banyak bicara, apalagi memiliki pemikiran lain. Setelah Yelang diam-diam mencerna buah elemen bumi alami, dia dengan rakus meletakkan tangannya di dada Luo Qingyu, matanya menjadi main-main. Masih pagi. Qingyu, bisakah kamu istirahat sebentar? Baru saja menghabiskan sejumlah besar 15 juta, bahkan Yelang merasa sedikit sakit. Jika kamu bekerja lebih keras saat ini, kamu akan mengurangi kerugianmu. Ini jelas bukan karena nafsu akan kecantikan. Mata Luo Qingyu bergerak. Kemudian dia menurunkan mata indahnya mengerucutkan bibirnya merenung untuk waktu yang lama kemudian perlahan mengangguk dan bersenandung pelan. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang jadi Luo Qingyu memilih untuk menyerah bab 1052 membangun kembali 3 pandangan Cu Yuan. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1009. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 100010. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat takdir plus 100016. Malam tiba lagi dan kegelapan menyelimuti seluruh kota kekaisaran. Di dalam aula Qian Yuan, lampu-lampu berkedip dan aula itu terang. Beberapa saudari tertidur di meja kayu panjang ke berbagai arah. Jam berapa sekarang? Kenapa kakak senior tidak kembali setelah pergi keluar dengan Yelang? Mungkinkah mereka tidak ingin kita menjadi beban, jadi mereka meninggalkan negara Yingdang dengan santai? Ning Qian menguap, menepuk mulutnya yang terbuka, dan menggumamkan sesuatu dengan kesal. Sikap kakak perempuan tertua tadi malam sangat menakuti keenam adik-adiknya sehingga bahkan setelah kakak perempuan tertua pergi, tak satu pun dari keenam adik-adik itu berani meninggalkan aula Qian Yuan. Mereka semua menunggu di sini dengan tenang, menunggu kakak perempuan tertua kembali lagi. Ini adalah kesepakatan bulat yang dicapai secara diam-diam di dalam hati keenam bersaudara itu. Kakak senior bertindak di luar karakter tadi malam. Dan ditambah dengan ledakan diri Yelang bahkan jika dia menolak untuk berbicara langsung dia tidak akan merasa enak bahkan jika Yelang ingin menghiburnya, itu akan membutuhkan waktu. Xiao Cucu mengerutkan bibirnya dan menjelaskan dengan serius. Jika dia bisa meyakinkan kakak senior dalam sehari semalam, itu berarti Yelang akan menempati posisi unik di hatinya. Aku tidak tahu apakah konflik dengan kakak senior ini akan berdampak pada kami 7 bersaudara dalam menggunakan formasi pedang roh es di masa depan. Jika kami bersaudara dan aku tidak dapat bekerja sama, kami tidak akan dapat melepaskan kekuatan sejati dari formasi pedang roh es. Jika tidak ada formasi pedang roh es yang mengandalkan kultivasi kita di alam Raja Bela Diri, kita tidak akan mampu bersaing apalagi melawan Jenderal Iblis. Bahkan Kaisar Bela Diri di antara para iblis. Belum lagi, ada Raja Iblis yang lebih menakutkan dan makhluk yang bahkan lebih menakutkan di antara klan iblis. Duan Mulan mengungkapkan kekhawatirannya dengan sangat cemas. Jika mereka tidak dapat melepaskan kekuatan formasi pedang roh es, mereka dan saudara perempuan mereka akan menjadi umpan meriam ketika mereka menghadapi klan iblis lagi. Bahkan pada tingkat Raja Bela Diri, dia sama sekali tidak mampu melawan iblis asing. Unit pembunuhanku akan berjuang sampai prajurit terakhir dan tidak akan pernah mundur. Di mata Samsara, ada kebanggaan karena pernah menjadi pemimpin daftar pembunuh, dan dia akan berjuang sampai mati. Klan iblis, bunuh Jenderal Iblis, bunuh.
Bunuh Raja Iblis juga, Su Chan bahkan lebih kejam dan tidak banyak bicara dengan tatapan dingin di matanya. Chu Yuan, mengapa kamu menatap Kaisar Negara Yingdang? Xiao Bingbing memperhatikan bahwa suasana di aula Qian Yuan agak aneh, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan menjadi Chu Yuan. Semua mata tertuju pada Chu Yuan. Pada saat ini, setelah Chu Yuan menerima perawatan Yelang, tubuhnya yang sangat terkuras secara bertahap pulih. Tapi kulitnya masih sepucat sebelumnya. Bahkan Yelang sedikit lebih rendah dari pucatnya ini. Chu Yuan memegangi dagunya, menatap wajah muda Kaisar Negara Yingdang, dan menghela napas. Sebagai balasan kepada para guru, saya hanya sedikit bingung. Kaisar Negara Yingdang memiliki tampilan yang begitu jelas dan bodoh, pikirannya kosong. Dan dia adalah boneka mutlak tanpa kekuatan nyata. Apa arti dia hidup di dunia ini? Tetapi jika Yang Mulia meninggal, itu akan terlalu kejam. Meskipun Yang Mulia Kaisar tidak memiliki pikiran sendiri di benaknya saat ini, kehidupan yang dia jalani adalah kehidupan yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh banyak orang biasa. Sang murid menjadi semakin bingung dalam hidup ini, apakah kesenangan fisik lebih penting atau sublimasi jiwa yang lebih diinginkan. Dari mana manusia berasal, kemana kamu akan pergi lagi, mengapa seseorang bisa disebut orang? Tatapan Chu Yuan berangsur-angsur kembali dan menatap Su Chan dan 6 saudara-saudari lainnya. Aura suci dan murni mulai menyebar di sekitar mereka. Kamu ditendang di kepala oleh seekor keledai. Wu Xianer hendak mulai mengutuk hampir tanpa sadar. Tetapi ketika tatapan Chu Yuan menyapu dan melakukan kontak mata, kata-kata kasar yang hendak keluar dari mulutnya berhenti tiba-tiba. Entah kenapa. Wu Xianer seolah melihat secercah pandangan di mata Chu Yuan, sama seperti pendeta Tao tua yang dia dan ayahnya temui secara kebetulan tahun itu, yang membuat orang merasa kagum dan hormat. Ning Qian dan gadis-gadis lainnya saling memandang dengan bingung. Sesaat, seluruh aula Qian Yuan menjadi sunyi. Tidak ada yang bisa menjelajahi makna hidup yang sebenarnya dengan Chu Yuan dalam keadaan ini. Meskipun masih ada sedikit sisa dari keadaan itu di hati Lun Hui. Waktu berlalu seperti kud a putih secar a ber a h a p menghil a eng a n per a s a n mengem a r ani asi a p a s a y a di m a n a s a y a d a t a per ani a n b a ikini ben a r tik a m a s a l a h ut a m a ketik a g a dis sebu a h des a h a n terdeng a r di b a l a i ki ia nyu an semu a or ang meli a t k a n wak per ani a n b a ikini ben a r tik a m a s a l a h ut a m a ketik a g a dis sebu a h des a h a n terdeng a r di b a l a i ki ia nyu an semu a or ang meli a t k a l a h su a l a itu d a n meli a t y l a ngi a eng tel a h yang masih mengenakan gaun putih berjalan di malam hari. Yelang berjalan lurus ke arah Chu Yuan dengan mata yang sangat jernih dan sungguh-sungguh. Dia merangkul bahu Chu Yuan dan menyampaikan pikirannya dengan wajah serius. Inti dari 3 masalah utama ini tidak lebih dari posisi saat ini dan pembentukan fondasi untuk bertahan hidup. Serta meninjau sejarah, menghargai pencapaian masa lalu dan menghadapi penyesalan diri sendiri, akhirnya tentukan pengejaran eksternal Anda dan wujudkan nilai kehidupan. Bahkan sebagai seorang guru, saya tidak bisa memberikan jawaban pasti. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah ingatlah kesatuan pengetahuan dan tindakan. Saat Anda mencari kebenaran suatu hal, itu tidak terpisahkan dari mempraktikkannya. Anda harus terus bertanya dan terus maju. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan jawaban yang Anda inginkan, jika tidak, kebenaran akan menjadi singkat dan aura bijak di sekitar Yelang menjadi semakin kuat, hampir sekuat aura Chu Yuan yang hampir terbunuh oleh sucubus. Cahaya keemasan melintas di mata Chu Yuan, dan dia berseru kagum, Yelang adalah guruku. Ding, selamat kepada host karena telah membangun kembali 3 pandangan Chu Yuan, sang putra takdir. Selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat takdir plus 2000000. Yelang adalah guruku yang mulia. Kaisar Negara Yingdang kedua, naga kuning di bawah lubang hidungnya semakin panjang dan panjang matanya jernih dan bodoh. Dan dia mengulangi kata-kata Chu Yuan seolah-olah dia bisa berempati dengannya, adapun 7 saudara perempuan lainnya tidak ada yang melihat guru dan murid yang bergandengan tangan. Mereka sama sekali tidak mengerti. Xiao Bingbing menatap Luo Qingyu dan melihat bahwa seluruh temperamennya telah berubah drastis. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona wanita muda dewasa, terutama pipinya yang merah dan terasa panas, seolah-olah dia demam. Xiao Bingbing merasa bersalah dan ingin menebus kesalahannya. Dia dengan cepat melihat ke arah Ning Qian dan mendesak. Kakak senior terpapar angin dingin sepanjang malam dan sepertinya demam. Terakhir kali aku demam, kamu memberiku 2 ibuprofen untuk menurunkan demam. Apakah kamu punya lagi? Berikan 1 kepada kakak senior dengan cepat. Ning Qian memutar matanya dan bergumam dengan tidak senang. Ibuprofen dapat menurunkan demam tetapi tidak dapat menghilangkan kutu kuda. Bab 1053 Pergerakan negara kuno. Rona merah di pipi Luo Qingyu menjadi semakin panas. Dia melotot ke arah Yelang dengan marah penuh dengan kebencian. Tetapi sayangnya yang terakhir memiliki mata yang jernih dan sedang membahas makna hidup dengan Chu Yuan dan tidak punya waktu untuk peduli tentang perasaan Luo Qingyu. Panggil. Mengembuskan napas udara busuk. Luo Qingyu mencoba menenangkan emosinya yang gelisah. Perlahan duduk di kursi utama meja kayu panjang, batuk ringan untuk menarik perhatian semua orang, lalu perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan lantang.
Saya memanggil kalian ke sini karena saya mendapat informasi akurat dari mata-mata bahwa ada tindakan tidak biasa di negara kuno itu. Setelah pasukan yang dipimpin oleh Raja Ji dan Raja Ni yang dikirim oleh Kaisar kuno dihancurkan, terjadi kegemparan di seluruh negeri kuno. Mengingat temperamen Kaisar kuno, dia pasti tidak akan membiarkan kerajaan Yingdang lolos begitu saja. Baru kemarin sejumlah besar pasukan negeri kuno mulai berkumpul di sepanjang perbatasan seluruh negeri kuno, termasuk beberapa tentara khusus yang terinfeksi energi iblis. Terlebih lagi, baru kemarin, mengikuti kasus misterius hilangnya jutaan warga sipil di kota Yunxiang, jutaan warga sipil menghilang dalam semalam di kota lain di negara kuno tersebut. Faktanya, menurut berita terbaru yang baru diterima, hingga saat ini, 3 kota di negara kuno tersebut hampir 5 juta warga sipil telah menghilang begitu saja. 5 juta warga sipil menghilang begitu saja. Betapa anehnya ini? Bahkan jika semua orang di kota kekaisaran kerajaan Yingdang ditambahkan bersama, jumlahnya tidak akan sebanyak ini. Karena ada hubungannya dengan iblis asing, pikiran kaisar kuno telah dipengaruhi oleh iblis asing. Jadi tidak mengherankan jika dia akan melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Tetapi sebagai kaisar suatu negara, dia benar-benar dapat membunuh rakyatnya sendiri. Dia pasti gila. Xiao Cucu mengerutkan kening matanya penuh amarah. Dia masih memiliki keadilan di dalam hatinya dan dia dengan tulus membenci kaisar kuno yang mempermalukan rakyatnya. Aku tidak tahu apa yang dilakukan kaisar kuno dengan 5 juta warga sipil ini dengan mentalitas seorang kaisar, dia tidak akan pernah melakukan tugas yang tidak berterima kasih seperti itu. Pasti ada imbalan menguntungkan yang sulit dia tolak yang akan membuatnya mengambil risiko seperti itu. Saya sangat menduga bahwa kaisar kuno ini menggunakan darah warga sipil ini untuk meningkatkan kekuatannya. Itu hampir 5 juta orang. Jika masing-masing dari mereka meningkat sedikit saja, itu akan menjadi jumlah yang sangat besar. Di pasukan sebelumnya, sudah ada seseorang dengan level yang sama dengan kaisar bela diri. Jika perang nasional pecah, aku khawatir bahkan kaisar bela diri puncak atau bahkan kaisar bela diri akan muncul, Duan Mulan khawatir. Yang terkuat di pihak mereka hanyalah Yelang. Dengan kekuatannya, Sudah menjadi batas kemampuannya untuk melawan kaisar bela diri puncak. Jika mereka bertemu dengan makhluk setingkat kaisar bela diri, ketujuh saudara perempuan itu harus bekerja sama untuk menghadapinya. Namun, bahkan bagi mereka saudara dan saudari, ketika menghadapi kaisar bela diri dengan tingkat yang sama, mereka tidak yakin akan berhasil. Begitu mereka menghadapi orang kuat yang tak terkalahkan seperti itu. ketujuh saudari mungkin akan terkunci dalam pertempuran mematikan atau bahkan dikalahkan, setelah semua kekuatan tempur mereka ditingkatkan oleh formasi pedang khusus daripada kekuatan mereka sendiri. Jika situasinya tidak tepat, mari kita mundur sementara. Bagaimanapun, negara kuno memiliki pasukan besar yang mendekati kita. Mustahil bagi mereka untuk mengejar kita dengan kecepatan mereka. Selain itu, para kurcaci dapat mengendalikan kekuatan bumi. Kita memiliki keunggulan dalam hal kecepatan gerakan. Duan Mulan merasa bahwa tidak perlu bertempur sampai mati dengan kaisar kuno demi kerajaan Yingdang. Hanya ada beberapa orang yang dia pedulikan dan paling banyak dia akan membawa para kurcaci bersamanya dan membantu mereka menetap di tempat lain. Sama sekali tidak perlu mempertaruhkan nyawa Anda dalam pertarungan putus asa dengan negara kuno. Menurut apa yang dikatakan Guru Taifu, orang-orang dari negara kuno yang menghilang itu mungkin dipersembahkan oleh kaisar kuno kepada Raja Iblis Alien untuk memulihkan kekuatannya. Dengan 5 juta warga sipil, bahkan Raja Iblis dapat memulihkan tingkat kultivasinya ke puncak, sebanding dengan yang kuat di antara kaisar bela diri. Dengan kekuatan tempur kerajaan Yingdang saat ini, jika ingin bertarung langsung melawan negara kuno, itu seperti membenturkan telur ke batu, dan tidak ada kemungkinan untuk menang sama sekali. Belum lagi ada sosok iblis alien yang lebih menakutkan di balik negara kuno sejak kaisar kuno mengorbankan darah rakyat 4 kota berturut-turut. Jika perang nasional dimulai kali ini, pasukan iblis alien pasti akan terlibat. Mu Xianer angkat bicara pada waktu yang tepat untuk mengingatkan dan mengungkapkan pikirannya. Bukannya dia tidak menganggap dirinya orang luar, tetapi ketika Luo Qingyu dan gadis-gadis lain memandang Grand Tutor dan Cui Wan menatap kaisar kerajaan Yingdang dengan mata jernih. Dan tidak berniat untuk ikut campur. Dia tidak punya pilihan selain berbicara atas nama Guru Agung untuk menyampaikan beberapa pernyataan sebelumnya sambil menambahkan beberapa pertimbangannya sendiri. Saya meminta pendapat Anda, perang ini tidak dapat dihindari. Jika Anda setuju untuk berperang, kita akan menunggu pasukan negara kuno tiba di kota kekaisaran ini. Jika Anda tidak setuju, kami akan segera mengungsi. Jika ada yang setuju untuk mengungsi, mohon angkat tangan Anda untuk memilih. Luo Qingyu mengalihkan pandangannya dari Yelang dan melirik ke bawah, suaranya dipenuhi kesungguhan. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap negara Yingdang. Seperti yang dikatakan Duan Mulan, tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk negara Yingdang. Swish! Duan Mulan dan Wu Xianer mengangkat lengan mereka dan setuju untuk mengungsi. Wu Xianer tersenyum, merasa hangat di hatinya karena akhirnya mendapatkan pengakuan setelah datang ke negara Yingdang. Kebencian yang dia rasakan terhadap Duan Mulan karena memaksanya sebelumnya juga berangsur-angsur menghilang. Tanpa sadar, dia melirik ramah ke arah Duan Mulan. Duan Mulan menepuk dahinya dengan cemas, menghela napas tak berdaya. Sudah berakhir, tidak ada cara untuk menghindari perang ini. Wu Xianer itu apa-apaan? Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Heryu, kamu bahkan tidak punya hak untuk memilih. Kecuali dia, tidak ada yang mau mengungsi. Kenapa kita bersembunyi? Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita akan dikalahkan. Ambisi serigala dari negara kuno itu jelas. Kita bisa lolos di hari pertama.
Tetapi kita tidak bisa lolos pada hari ke-15. Cepat atau lambat, kita akan bertemu dengan negara kuno itu. Selain itu, masih ada iblis alien di negara kuno. Semakin banyak kota yang mereka duduki, semakin banyak orang tak berdosa yang akan terlibat. Tentu saja, aku tidak merasa kasihan pada orang-orang yang tidak relevan itu, tetapi semakin banyak darah dan energi yang diserap Raja Iblis Alien, semakin kuat dia jadinya. Jika kita tidak berperang dengan mereka kali ini, kita akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan jika kita menjadi musuh mereka lagi di masa depan. Samsara memasang tampang dingin dan dengan tegas menolak untuk dievakuasi, tidak peduli tentang hidup atau mati, bertarung saja jika kamu tidak setuju. Xiao Bingbing kakak senior keempat, benar, analisis Xiao Cucu kakak senior keempat sangat logis, saya setuju dengan sudut pandangnya. Ning Qianqian mengangkat tangannya, aku juga. Ning Qianqian memperhatikan bahwa beberapa saudara perempuan sedang menatapnya. Jadi dia menarik lengan cantiknya, menghaluskan rok hijaunya, dan berkata dengan serius, meskipun kami para saudari semuanya berada di tingkat Raja Bela Diri. Jika kita menggunakan formasi pedang roh es, bahkan jika seorang kaisar bela diri datang, kita masih bisa bertarung. Terlebih lagi, dengan kedatangan Yelang kali ini, jika kakak senior keenamku dan aku dapat melakukan komunikasi mendalam dengan Yelang. Kami 7 bersaudara bukan hanya sesama murid tetapi juga sebuah keluarga. Persahabatan kami tumbuh semakin kuat di tangan kami saudara perempuan dan laki-laki. Formasi pedang roh es dapat melepaskan kekuatan mengerikan yang melampaui kitab suci sekte. Selama Yelang bersedia membayar, bahkan jika Raja Iblis Alam Kaisar Bela Diri datang, dia akan ditampar 2 kali. Bab 1054 Raja Iblis Mata Iblis. Kata-kata Ning Qianqian fasih dan kuat. Dia tidak bodoh, sebaliknya, dia dapat menarik kesimpulan dari kasus lain dalam beberapa aspek. Wajah saudari senior semerah demam, dan dia mengatakan bahwa kita pergi mengobrol sepanjang malam tadi malam. Bahkan jika Anda membunuhnya, dia tidak akan percaya. Terlebih lagi, meskipun postur berjalan kakak perempuan tertua menyembunyikannya dengan sangat baik, itu tidak bisa menyembunyikan tatapan jenius medis muda itu. Kakak senior yang dulunya begitu ketat sekarang mungkin bahkan tidak bisa memegang kertas A4 dengan erat dengan kedua kakinya. Adik junior, kata-katamu ada benarnya. Aku sangat setuju denganmu. Xiao Bingbing dengan cepat mengangkat tangannya dan untuk sementara berdiri di kubu yang sama dengan Ning Qianqian. Tidak ada saudara perempuan yang abadi, hanya kepentingan yang abadi, kepentingan besar yang menyangkut kebahagiaan seumur hidup adik junior ini adalah trik. Aku bisa tahu hanya dengan melihat ekspresimu. Duan Mulan menatap mata serakah Ning Qianqian yang sama sekali tidak disembunyikan dan ingin mengangkat tangannya untuk menunjukkan persetujuannya. Namun karena kakak senior kedua yang mengawasinya dengan penuh semangat, seperti hantu yang mengintai di dunia bawah, Duan Mulan menelan ludahnya dan dengan takut-takut meletakkan tangan yang terangkat di belakang kepalanya. Menggaruknya dan memberikan senyum sederhana kepada kakak senior kedua yang sedang menatapnya. Semua gadis bisa melihat melalui pikiran kecil Ning Qianqian dan mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Yelang. Yelang, yang bergandengan tangan dengan Cu Yuan, perlahan menoleh, wajahnya pucat, matanya jernih, dan dia bertanya dengan senyum tipis, apa yang sudah kalian diskusikan? Tuan Taifu, apakah Anda tidak mendengar apapun sama sekali? Mulut Wu Xianer berkedut dan dia bergumam dengan terkejut setelah mendengarkan sedikit. Ini hanyalah sebuah keputusan untuk bertarung atau tidak bertarung. Perang ini tak terhindarkan dan tidak bisa dihindari. Dengan kerajaan Yingdang saat ini, mustahil untuk menggoyahkan negara kuno hanya dari segi kekuatan nasional saja. Bahkan dengan tambahan para kurcaci. Namun jika kita menambahkan bala bantuan dari kerajaan Chu Agung, kita hampir tidak dapat menahan mereka sampai batas tertentu. Adapun yang kuat di antara iblis asing itu, kita secara alami akan bergabung untuk melawan mereka. Yelang menepuk bahu Cu Yuan dan mendesak, Yuana, cepat kembali ke Dacu secepat mungkin dan minta ibumu untuk memimpin pasukan ke sini. Dan kemudian kita bisa bertarung melawan negara kuno itu bersama-sama. Perang akan segera dimulai. Untuk mencegah kerajaan kuno diam-diam mencelakai Yin Yao, akan lebih aman membawanya ke kerajaan Yingdang. Adapun orang-orang kota kekaisaran Great Chu, ini tidak termasuk dalam pertimbangan Yelang. Kita hanya bisa berharap yang terbaik untuk mereka. Saya mengerti. Aku akan berangkat dan bergegas kembali ke Dacu sekarang juga. Cu Yuan berdiri, membungkuk hormat kepada Yelang, dan kemudian berjalan keluar dari aula Qian Yuan tanpa menoleh ke belakang. Yelang memperhatikan Cu Yuan pergi, lalu perlahan menatap Luo Qingyu dan bertanya dengan curiga, para kurcaci dapat mengendalikan kekuatan bumi. Aku ingin tahu apakah ada tanah 3 warna di antara para kurcaci? Dengan kekuatannya saat ini, tidak sulit untuk mengalahkan beberapa Raja Iblis. Tetapi jika Anda ingin bertarung melawan Dewa Iblis di belakang klan Iblis, akan ada beberapa masalah kecil, bos besar terakhir yang dihadapi Cu Yuan di dunia asing ini. Tetapi jika dia bisa mendapatkan tanah 3 warna, dia bisa menghasilkan buah 5 elemen, yang tidak hanya memungkinkannya untuk memperpanjang waktu pengecoran metode 5 elemen abadi, tetapi juga memungkinkan Liuli untuk mengambilnya. Begitu perang pecah dengan iblis asing, seluruh dunia asing akan dipindahkan. Selama Liuli masih di dunia aneh ini, dia pasti akan datang ke sini. Yelang bahkan dengan serius menduga bahwa Liuli telah tinggal di dunia aneh ini begitu lama sehingga dia mungkin telah memperoleh buah dari elemen kayu alami. Ketika kelima buah elemental dikumpulkan bersama, mereka dapat melepaskan kekuatan tempur 5 kaisar bela diri level 98 dengan bantuan Liuli. Bahkan Dewa Iblis pun dapat dikalahkan Raja Kurcaci. Pernahkah kamu mendengar tentang tanah 3 warna setelah melihat ekspresi Yelang saat ini?
Ketujuh saudari itu diam-diam menyembunyikan pikiran mereka di dalam hati mereka. Luo Qingyu bahkan mengubah topik pembicaraan dan melihat tanaman pot di aula Qian Yuan Gurgal. Riak-riak muncul di tanah di bawah tanaman pot seperti riak air. Secara bertahap, seorang lelaki tua pendek pucat mengenakan baju besi kaki muncul di depan semua orang sambil memegang tanaman pot. Orang ini memiliki tingkat kultivasi kaisar bela diri tingkat menengah, dan dia telah tinggal di istana Qian Yuan sepanjang waktu, hanya muncul ketika Luo Qingyu memanggilnya. Itu adalah Raja para Kurcaci. Raja Kurcaci Yelang memandang lelaki tua kecil berambut acak-acakan itu dengan penuh minat. Aku adalah lelaki tua itu. Tanah tiga warna yang dibutuhkan guru adalah ini. Ketika Raja Kurcaci melambaikan tangannya, tanah di depannya mulai beriak, dan secara bertahap gumpalan tanah khusus dengan tiga warna berbeda didorong keluar. Jumlahnya cukup banyak, beberapa kali lebih banyak dari yang kita temui sebelumnya di gunung belakang Sekte Zengi. Jika tanah tiga warna ini digunakan, setidaknya 10 buah 5 elemen dapat dipadatkan. Harta ini adalah benda suci dari ras kurcaci. Kami para kurcaci dapat memanipulasi kekuatan bumi yang dapat disebut sebagai roh bumi, tidak peduli seberapa parah lukanya. Kita bisa secara bertahap pulih dengan menggunakan benda suci ini. Jumlah benda suci ini dapat menghidupkan kembali seorang kurcaci di tingkat kaisar bela diri. Karena Guru Taifu membutuhkannya, aku akan mempersembahkannya kepadamu. Raja kurcaci melirik ke arah tujuh saudara perempuannya dan menghela napas tak berdaya. Harta karun seperti itu seperti kehidupan kedua baginya. Namun sayangnya, tujuh saudara perempuan itu menyelamatkan para kurcaci. Bahkan jika dia menyerahkan nyawanya, dia tidak bisa membalas kebaikan mereka. Jangan khawatir, aku tidak bisa memberitahumu hal lain. Tetapi jika kamu terluka parah dalam pertempuran ini, aku bisa menyelamatkanmu. Ini termasuk orang-orang kuat dari suku kurcaci Anda. Selama mereka belum menjadi debu, aku masih bisa menyembuhkan mereka. Sementara Yelang memberikan jaminan, dia melihat gumpalan tanah tiga warna itu dengan takjub. Bahkan ketika dia melihat sejumlah besar tanah tiga warna seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tersentak. Dia adalah seorang bala bola kaca. Dia memiliki satu buah 5 elemen dan satu kaca. Hukum 5 elemen kekalnya digunakan untuk menghadapi iblis asing. Metode 5 elemen kekal Liuli digunakan untuk menghadapinya. His. Hanya memikirkannya saja membuatku merasa santai dan bahagia. Satu upaya dan 5 kali panen, betapa mengerikannya itu. Di sisi lain, di negara kuno di dalam aula Liangyi, istana besar itu dipenuhi dengan aura iblis yang tebal dan gelap. Dalam aura gelap yang menakutkan ini, ada dua pupil besar seperti lampu sorot yang berkedip dengan keserakahan dan kegilaan yang ekstrim. Setelah ratusan tahun, Raja ini akhirnya merasakan kekuatan alam kaisar bela diri lagi. Aku kembali, akhirnya mendapatkan kembali kekuatan Raja Iblis. Bagaimana mungkin gadis-gadis dari negara Yingdang itu bisa melawanku? Dengan kekuatan mata iblisku, aku akan mampu menyerap semua darah dan energinya untuk keperluanku. Bab 1055 Kaisar Kuno, aku menginginkan mereka semua. Kabut hitam tebal memenuhi aula Liangyi seperti polusi hitam. Tiba-tiba akan menetes ke batu bata di aula dan kemudian memercik menjadi kabut hitam, menyatu ke dalam suasana gelap. Itu sangat aneh dan menakutkan. Energi darah yang sangat mengerikan. Raja Iblis dengan mata jahat itu serakah dan licik. Dia mengarahkan pandangannya pada Kaisar Kuno yang duduk bersila dalam meditasi. Dia memperhatikan bahwa energi darah di tubuhnya mulai meningkat terus-menerus, dan jejak keserakahan melintas di matanya. Energi darah ini bahkan lebih terkonsentrasi daripada yang telah dia dapatkan. Jika diberikan kepadanya, dia akan dapat memulihkan setidaknya 30% dari kekuatannya di puncak kejayaannya. Sayang sekali itu diberikan kepada Kaisar Kuno, sungguh sia-sia. Kekuatan yang sangat menyenangkan. Kaisar Kuno, yang duduk bersila, perlahan membuka matanya, dan seberkas udara gelap menyebar dari sudut matanya. Ekspresi bersemangat muncul di wajahnya dengan berkat Raja Iblis dengan mata jahat darah dan energinya meningkat pesat dan dia sudah menerobos ke Kaisar bela diri setengah langkah. Jika bukan karena penghalang alam yang lebih tinggi menghalanginya, Kaisar Kuno pasti sudah menerobos ke alam Kaisar bela diri sekarang. Tingkat kultivasi yang mengerikan ini, jika dia memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi sebelumnya, bagaimana dia bisa terluka parah oleh mantan Kaisar Dacu? Aku tidak menyangka bahwa kamu sudah menerobos ke half step Martial Emperor. Sayang sekali tubuh manusia ini menyulitkanmu untuk menembus penghalang Martial Emperor dalam waktu singkat. Kalau tidak dengan energi darah agung yang diserap olehmu ini, kamu pasti sudah menjadi prajurit yang kuat di tingkat Martial Emperor. Mata merah Raja Iblis menatap Kaisar Kuno. Dan dia mendesaknya seperti suara iblis yang memenuhi telinganya, tetapi hanya 3 kota dan jutaan warga sipil telah memberimu tingkat kultivasi yang begitu mengerikan. Negara kuno itu memiliki lusinan kota dan populasi hampir 100 juta. Warga sipil ini hanyalah setetes air di ember bagimu. Jika kamu bersedia mengorbankan beberapa kota lagi, tidak hanya kamu akan dapat menerobos ke alam Kaisar bela diri, tetapi aku juga akan dapat kembali ke puncakku dan menjadi Kaisar bela diri tingkat tinggi. Raja Iblis dengan mata jahat menembus pikiran kecil Kaisar Kuno hanya dengan satu lirikan. Darah dan energi yang dimurnikan dari pengorbanan 3 kota seharusnya dibagi 50-50, tetapi pada kenyataannya, Kaisar Kuno diam-diam menahan sebagian darinya. Perhitungan kecil ini adalah penghinaan bagi Raja Iblis dengan mata jahat. Jika dia ingin membunuh Kaisar Kuno, itu akan semudah mengambil sesuatu dari tas. Sayang sekali identitasnya tidak dapat sepenuhnya terungkap di negara kuno dan dia tidak dapat menggunakan tubuh iblis untuk memulai pembantaian berdarah di wilayah manusia.
Atau bahkan membantai kota. Dunia ini bukannya tanpa orang-orang kuat. Tetapi orang-orang kuat itu seperti awan yang berjiwa bebas dan burung bangau liar, atau mereka bersembunyi di kegelapan. Mereka tidak akan muncul dalam keadaan normal, tetapi begitu iblis alien meluncurkan invasi skala besar, mereka akan muncul satu persatu. Saat itu, bahkan kultivasinya di tingkat kaisar bela diri tidak akan mampu menandinginya. Saat ini, dia masih membutuhkan perisai terbuka, dan kaisar kuno adalah yang paling cocok. Jangan bertindak gegabah. Omong kosong, termasuk kota Yunxiang, sudah ada 4 kota di negara kuno dan hampir 5 juta warga sipil menghilang dalam semalam. Bahkan aku tidak bisa menyembunyikan perubahan seperti itu. Sudah ada keluhan di negara kuno, jika kita terus mengorbankan warga sipil tanpa rasa malu. Aku khawatir akan ada masalah. Kaisar kuno perlahan berdiri, melambaikan lengan panjangnya, dan jubah naganya berkibar. Dia menatap dingin pupil iblis merah di kabut hitam, dan mendengus acuh tak acuh. Negara Yingdang hanyalah negara kecil. Para pemimpin pasukan Raja Ji dan Raja Niare adalah orang-orang kuat di alam setengah langkah kaisar bela diri. Ada banyak tentara yang ternoda aura iblis suci. Pasukan yang begitu kuat dengan jumlah 500.000 orang dimusnahkan oleh kerajaan Yingdang, yang sangat berbeda dari apa yang Anda katakan sebelumnya. Saya harus berpikir masak-masak tentang kerjasama antara kita sekarang. Sebagai seorang raja, semua pikiran dan ide kaisar kuno ada di dadanya, bahkan jika dia serakah di dalam hatinya dia tidak akan menunjukkannya di depan Raja Iblis dengan mata jahat. Tingkat kultivasinya sebagai kaisar bela diri setengah langkah membuatnya merasa sangat kuat. Hanya dalam satu malam dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah membunuh dirinya yang kemarin. Tetapi ketika menghadapi Raja Iblis dengan mata jahat dia masih merasakan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. Orang di depannya adalah Raja Iblis yang benar-benar menerobos ke alam kaisar bela diri. Bahkan jika Raja Iblis menyerang saat ini negara kunonya akan kesulitan untuk melawan. Belum lagi membiarkan kekuatannya terus tumbuh dengan cepat, dia perlu mempertimbangkan kelayakan masalah ini. Kamu tidak perlu panik jika aku ingin membunuhmu dan menggantikanmu. Aku pasti sudah melakukannya secara diam-diam sejak lama. Mengapa menunggu sampai hari ini? Raja ini telah menunggu selama ratusan tahun. Bagi raja ini, 100 tahun hanyalah sekejap mata, dan bisa berakhir dalam tidur singkat. Namun, kerajaan Yingdang menimbulkan bahaya besar bagi negara kuno Anda. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda telah mencapai alam kaisar bela diri setengah langkah. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya dapat merasakan lebih banyak informasi tentang klan iblis suci. Selain Raja Iblis yang tewas di selatan, ada juga Jenderal Iblis yang dekat dengan alam kaisar bela diri setengah langkah dan tewas di utara wilayah manusia. Jenderal Iblis yang tewas dalam pertempuran itu berada di wilayah para kurcaci. Baru dengan munculnya para kurcaci di kerajaan elang pasukan negara kuno itu dikalahkan. Namun yang paling kuat di antara para kurcaci bukanlah Raja Kurcaci yang berada di tingkat kaisar bela diri, tetapi 7 wanita manusia di balik layar. Ketujuh wanita yang bekerja bersama ini dapat dengan mudah membunuh Jenderal Iblis kaisar bela diri setengah langkah. Jika perang benar-benar pecah lagi. Bahkan raja saat ini mungkin tidak dapat mengalahkan ketujuh wanita ini, apalagi kamu kaisar bela diri setengah langkah. Kaisar kuno mengerutkan kening, ekspresinya penuh kesungguhan, dan dengan marah memarahi. Apa maksudmu? Tadi kau bilang ada bahaya di selatan wilayah manusia dan memintaku memimpin pasukanku ke utara. Sekarang setelah seluruh pasukan dihancurkan. Kau bilang bahwa 7 wanita manusia yang mampu membunuh kaisar bela diri setengah langkah telah muncul di utara wilayah manusia? Dalam hal ini, negara kuno kita sekarang terjebak di antara utara dan selatan, dalam dilema dan tidak dapat menyerang. Selanjutnya, apakah Anda akan memberitahu saya apakah harus berbaris ke timur atau barat? Timur dan barat negara kuno semuanya adalah wilayah asing. Dengan kekuatan negara kuno Anda, jika Anda ingin menaklukkan mereka, itu seperti membenturkan telur ke batu. Raja ini tidak mengatakan bahwa kita tidak bisa terus pergi ke utara. Saya hanya memberitahu Anda bahwa kekuatan tempur tingkat tinggi langka di negara kuno saat ini. Jika Anda ingin mengalahkan 7 wanita itu, Anda akan membutuhkan darah dan energi setidaknya 3 kota. 3 cakar kokoh terulur dari kabut hitam. Menekankan kepada kaisar kuno sambil terus memenuhi telinganya dengan suara-suara ajaib. Pengorbanan sekarang adalah untuk panen di masa depan. Semakin sulit untuk mengalahkan lawan, semakin bersemangat Anda. Saat Anda mengalahkan negara Yingdang di masa depan, saya bisa berjanji untuk memberi Anda 4 dari 7 wanita untuk meningkatkan kekuatan Anda. Termasuk para kurcaci yang kuat, saya juga bisa berbagi dengan Anda 60 dan 40. 7 wanita manusia bergabung untuk mengalahkan kaisar bela diri setengah langkah, mereka adalah wanita manusia terkuat yang pernah saya dengar. Kaisar kuno memiliki senyum sinis di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya, merentangkan kelima jarinya, dan kemudian dengan cepat mengepalkannya menjadi tinju. Dia berteriak dengan serakah, 7 wanita cantik, aku ingin mereka semua. Bab 1056 kejutan dari Yin Yao. Menurut apa yang kamu katakan, para kurcaci sangat jujur dan darah mereka lebih mudah dimurnikan daripada darah manusia. Saya ingin 80 darah dan energi para kurcaci dibandingkan kamu yang sendirian. Saya masih memiliki negara kuno yang besar untuk didukung. Raja Ji dan Raja Ni tewas dalam pertempuran dan negara kuno menderita kerugian besar dalam orang-orang kuat Raja Tai dan Raja Mei yang berada di alam kaisar bela diri setengah langkah. Saya perlu mempromosikan mereka menjadi orang-orang kuat di dalam alam kaisar bela diri. Kemanapun pasukan berkuda kuno pergi, tidak ada rumput yang tumbuh. Pasukan berkuda membutuhkan seorang jenderal terkenal untuk memimpin mereka. Ketamakan di mata kaisar kuno menjadi semakin kuat.
Faktanya, seiring kekuatannya tumbuh dengan pesat, mentalitasnya berubah. Dulu, mereka membutuhkan bantuan Raja Iblis dengan mata jahat untuk mendapatkan kepercayaan diri, tetapi sekarang mereka mampu mandiri. Terutama ketika dia mengetahui bahwa dia dapat terus meningkatkan kultivasinya dengan menggunakan darah dan energi warga sipil, dia memiliki harapan yang kuat di dalam hatinya. Orang-orang ketika negara kunonya menyatukan wilayah manusia, akan sulit menemukan katak berkaki 3 tapi akan ada sedikit orang berkaki 2. Selama itu dapat meningkatkan kultivasinya, dia dapat menerima pengorbanan kecil. Orang-orang dari negara kuno yang berkorban hari ini pasti akan merasa bangga padanya karena menyatukan wilayah di masa depan. Kau layak menjadi kaisar bela diri termuda di negara kuno dalam ratusan tahun. Kau memang berani dan gagah. Raja ini sangat mengagumimu, terutama keserakahanmu. Bahkan raja ini merasa tidak masuk akal ketika mendengarnya. Namun, karena Anda bersedia mengorbankan darah rakyat Anda sendiri, saya tentu saja dapat menjanjikan hadiah ini kepada Anda. Di dalam kabut hitam pekat, Raja Iblis dengan mata jahat menatap kaisar kuno dengan tatapan serakah di wajahnya dengan mata merahnya seperti lampu sorot. Setelah berhenti sejenak, dia perlahan menjawab alih-alih memutuskan hubungan, dia menyetujui permintaan tidak masuk akal dari kaisar kuno. Namun dalam proses ini, dia akan membuat beberapa penyesuaian kecil. Ini tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Begitu saat itu benar-benar tiba. Tidak akan ada keraguan bahkan jika itu berarti berselisih. Aku bisa mengizinkan jenderalmu untuk terus meningkatkan kultivasi mereka, bahkan sampai tingkatmu sekarang. Namun, dalam kasus ini, darah dan energi warga sipil akan menjadi lebih besar, dan bahkan darah dan energi tentara dari negara kuno akan dibutuhkan. Suara jahat Raja Iblis dengan mata iblis perlahan terucap darah dan energi manusia biasa jauh lebih lemah daripada tentara. Jika kita bisa memanfaatkan darah dan energi tentara, kita bisa sangat mengurangi korban sipil. Para prajurit negara kuno semuanya adalah prajurit elit dan jenderal yang dipilih dari ratusan mil jauhnya. Mereka adalah garda depan penaklukan wilayah umat manusia oleh negara kuno. Bagaimana mungkin mereka dikorbankan dengan darah? Kaisar kuno menatap Raja Iblis dengan mata iblis dengan dingin, dan menjadi semakin percaya diri. Setelah berpikir sejenak, dia perlahan melanjutkan, aku memiliki hampir 100 juta orang, jadi bagaimana jika aku menyumbangkan 1/10 atau 2/10-nya? Kamu benar-benar seorang kaisar yang baik dari negara kuno Jieji. Tawa aneh Raja Iblis dengan mata jahat bergema di istana Liangyi. 5 hari berlalu dalam sekejap. Chu Yuan, yang pergi ke Dacu untuk mencari bala bantuan, berhasil memimpin hampir 1 juta prajurit dan jenderal elit Dacu ke kerajaan Yingdang. Berdiri di atas tembok kota, sejauh mata memandang, di kejauhan terlihat tentara Chu Agung mengenakan baju besi-besi hitam. Mereka seperti barisan air bah baja. Memberi orang-orang dampak visual yang mengejutkan, buka gerbang kota dengan hormat menyambut Yang Mulia Ratu Chu Agung ke negara Yingdang para kurcaci. Yang berada di level Raja Bela Diri berteriak dengan keras dan suara mereka menyebar ke beberapa gerbang kota di kota kekaisaran negara Yingdang. Hanya dalam 5 hari kamp militer yang terbuat dari tanah dan batu muncul dari tanah membentang dan bergelombang mampu dengan mudah menampung hampir 1 juta tentara Chu Agung. Bagi manusia, membangun rumah adalah proses yang memakan waktu dan tenaga serta bahkan dapat menyebabkan korban jiwa. Namun bagi para kurcaci yang dapat mengendalikan kekuatan bumi, itu adalah hal yang mudah. Sangat mudah untuk membangun kamp militer sementara dengan kapasitas besar dan peralatan lengkap saat mereka mendekati kota kekaisaran kerajaan Yingdang. Pasukan mulai berpecah dan pindah ke kem-kem militer sementara di belakang beberapa gerbang utama kota kekaisaran. Di gerbang selatan, momentumnya bahkan lebih dahsyat. Saat tim bergerak maju, orang-orang kerajaan Yingdang yang menonton akhirnya melihat susunan tim. Ada 1 kereta naga, 1 penutup pemandu, 1 baskom kereta, 1 kemoceng, 1 tempat meludah, 1 bangku kuda, dan 1 kursi bersila. Terdapat total 112 penjaga seremonial termasuk Melon berdiri bersenjata kapak, Melon berbaring, stafku, staf kekaisaran, dan staf pemimpin. Memimpin di depan adalah barisan penjaga kerajaan yang menunggang kuda berapi-api, semuanya dengan tingkat kultivasi sekte bela diri, berbaris serempak dengan kemegahan dan keadaan yang luar biasa. Di belakang mereka juga ada penjaga kerajaan yang menanggapi dari depan ke belakang dan dari kiri ke kanan, mengelilingi kereta naga di tengah. Ini hanyalah susunan permukaan, secara rahasia. Terdapat penguasa kota Yunxiang yang telah mencapai alam kaisar bela diri serta banyak raja bela diri dan bahkan orang-orang kuat alam kaisar bela diri yang diundang oleh penguasa kota Yunxiang yang diam-diam berjaga-jaga. Bahkan orang-orang kerajaan Yingdang tidak bisa menahan diri untuk berlutut ketika mereka melihat barisan yang begitu besar. Beberapa ras alien dalam kegelapan seperti Sucubi melihat ratu cantik yang diselimuti tenda naga emas di kereta naga dari kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk tersentak. Sungguh pikiran yang mengerikan saya dengar bahwa Ratu Agung Chu yang baru diangkat adalah orang yang hebat, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia memiliki pikiran yang begitu mengerikan bahkan di klan Sucubu saya. Itu sangat jarang. Siapa sangka bahwa wanita cantik seperti itu bukan hanya vas bunga, tetapi juga dapat mengelola Chu yang besar dengan teratur, dan bahkan mengalahkan raja pemberontak yang mendapat dukungan dari negara kuno. Wanita ini benar-benar yang terbaik di antara para wanita dan tidak tertandingi oleh siapapun dari ras kita.
Aura kaisar dapat dikagumi dari jauh, tetapi tidak bisa dipermainkan. Sementara semua orang mengagumi barisan Ratu Chu Agung yang memasuki kota, dua wanita berpakaian kasual dan mengenakan kerudung diam-diam tiba di sebuah penginapan di kota kekaisaran kerajaan Yingdang. Yang satu memiliki pikiran terbuka dan sosok anggun, seperti pohon willow yang bergoyang ditiup angin namun dengan tubuh yang lembut dan berlekuk. Yang satu lagi memiliki pectoralis major, bicep, tricep, dan latissimus dorsi yang menonjol. Di antara mereka, seorang yang berpikiran terbuka, setelah bertanya dengan berbisik arah Keno. Satu mengangkat roknya, berjalan dengan anggun menaiki tangga menuju pintu masuk kotak, dan mendorong pintu hingga terbuka. Terminator berotot lainnya menjaga di luar pintu kotak, tanpa bergerak seperti patung. Siapapun yang lewat dan berani menatapnya sedetik lebih lama akan dibalas dengan tatapan ramah. Orang yang berpikiran terbuka itu memasuki kotak nomor 1 dan membuka kerudung di wajahnya. Itu adalah Ratu Yin Yao yang sedang melakukan kunjungan rahasia. Mata indahnya menunjukkan antisipasi, kegugupan, dan yang lebih penting, ketakutan. Tangannya tanpa sadar bertumpu pada kancing jubah longgarnya. Dia mendengar langkah kaki datang dari arah kamar mandi semakin dekat dan dekat ketika dia melihat wajah yang telah dipikirkannya siang dan malam itu muncul di depannya. Mata Ratu Yin Yao linglung sejenak dan kemudian dia dengan cepat membuka ikatan jubahnya yang lebar, tangan putihnya yang ramping bergerak ke bawah mengikuti lekuk tubuhnya yang anggun dan bergelombang, akhirnya berhenti di pinggang dan berubah dari menyentuh menjadi mencubit. Yin Yao mencubit pinggangnya dan menegakkan punggungnya, jubah panjangnya jatuh ke bawah seragam pelaut yang standar dan indah tidak dapat menyembunyikan hatinya yang bangga yang dipersembahkan di depan Yelang tanpa ragu-ragu. Wah, mata Yelang membelalak. Ratu Yin Yao yang terpana sedikit menggigit bibirnya. Pipinya memerah karena malu dan suaranya setipis nyamuk. Lihat-lihat tips kecil guru bab 1057 mekanisme multiplikasi umpan balik dipicu. Ratu Yin Yao tersipu malu dan terus menundukkan kepalanya berani menatap mata Yelang. Dia mengenakan seragam pelaut yang indah menampakkan sosoknya yang melengkung. Dada yang sangat dibesar-besarkan dan pinggang ramping yang memberi orang dampak visual, bahkan Yelang tidak bisa menahan diri untuk tersentak ketika dia melihat adegan ini. Merasa gatal dan aneh, dia menatap Ratu Yin Yao yang pemalu dan berkata dengan tumpul, perubahan aneh, tetapi tetap sama. Ji apa? Yin Yao mengangkat kepalanya, matanya penuh kebingungan. Dia memiringkan kepalanya, tidak mengerti apa yang Yelang katakan. Tidak ada apa-apa, hanya desahan. Tapi dari mana kamu mendapatkan pakaian ini? Ini seharusnya bukan gaya dacurait. Yelang tersenyum sedikit canggung, berjalan maju. Dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Yin Yao, yang sedikit meredakan rasa malu. Ceritanya panjang, belum lama ini. Setelah meminum obat yang kamu tinggalkan, Tuan Taifu, penguasa kota Yunxiang, berhasil menembus puncak tahap awal kaisar bela diri. Saat mengadakan perjamuan perayaan, Tuan kota Yunxiang mengadakan perjamuan di Huamanlo. Di perjalanan, saya mendengar beberapa gosip dan mengetahui bahwa gaya pakaian terbaru di Huamanlo dibeli oleh Sister Hua atas hasutan bawahanmu. Konon jumlah tamu di Huamanlo meningkat lebih dari 3 kali lipat belakangan ini dan masih terus bertambah pesat. Kupikir semua bawahanmu berasal dari latar belakang yang sama denganmu dan pasti memiliki minat yang sama, jadi aku membuat persiapan yang matang. Tapi setelan pakaian ini dibuat khusus oleh bengkel pakaian di istana. Ini bukan pakaian yang diambil kembali dari Huamenlo, hanya aku yang memakainya, dan ini pertama kalinya aku memakainya, jadi tidak kotor. Yin Yao menjelaskan dengan wajah serius selama Yelang bertanya. Dia akan menjawab tanpa ada niat untuk menyembunyikan apapun tentu saja. Trik-trik kecil ini semuanya dipelajari oleh Yuling dari penguasa kota Yunxiang serta Yuling yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Pada analisis akhirnya beberapa hal yang Yuaner ceritakan padanya setelah dia kembali yang membuatnya merasakan krisis yang kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa kerajaan Yingdang yang lemah benar-benar dapat mengalahkan pasukan penyerang dari negara kuno itu. Bahkan lebih tak terbayangkan bahwa para manipulator di belakang kerajaan Yingdang sebenarnya adalah 7 wanita dan ketujuh wanita ini semuanya memiliki hubungan ambigu dengan Grand Tutor dan mereka adalah orang-orang yang ingin dipanggil Yuaner sebagai istri tuannya. Di istana kekaisaran Great Chu, hanya dia yang bisa menikmati dukungan Grand Tutor. Sekarang dia telah datang ke kerajaan Yingdang, dia tiba-tiba memiliki 7 lawan lagi. Bagaimana caranya agar Yin Yao tidak panik? Dia bukan tipe orang yang hanya duduk diam dan menunggu kematian. Sama seperti saat dia pertama kali duduk di tahta ratu, dia bekerja dengan tekun dan berusaha sekuat tenaga untuk memerintah negara di tengah masalah internal dan eksternal. Hanya untuk mengumpulkan kekuatan nasional dan melakukan upaya yang sangat besar. Liu Li sekarang seperti ancaman eksternal yang tidak dapat dilawan untuk saat ini, sementara 7 saudara kandung dari negara Yingdang adalah masalah internal saat ini. Yin Yao harus melakukan upaya sendiri, jika tidak, posisinya mungkin hilang. Dia mengerutkan bibirnya, pikirannya masih bergema dengan pengingat yang sering Yuling bisikkan di telinganya, yang sangat dia setujui. Apa yang bersih sebelumnya akan segera menjadi kotor. Telapak tangan Yelang dengan lembut melayang di pinggang yang lemah. Kaisar negara Yingdang sedang menunggu kedatanganmu di luar istana sebagai pemilik. Kamu datang ke sini sendirian, apakah ini tidak pantas? Telapak tangan Yelang begitu serakah dan berani menyebabkan tubuh Yin Yao bergetar tak terkendali. Dan dia secara bertahap jatuh tak berdaya dalam pelukannya. Pertemuan antara kedua kaisar melibatkan etiket yang rumit termasuk membakar dupa, mandi.
dan berganti pakaian, tidak satu pun dari ini boleh hilang. Tidak akan terlambat bagi saya untuk pergi ke sana setelah etiket ini selesai. Selain itu, Yuan Er ada di sana, jadi bahkan jika kita menghadapi beberapa masalah, kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Yin Yao mengangkat matanya, mata indahnya beriak dengan air. Dia menggigit bibirnya dengan erat dan bisa merasakan cinta Master Taifu untuk gaun indah ini dan mendesak dengan lemah Master Taifu Go dan bangkitlah ke kamar tidur. Apa artinya ini yang mulia? Ye Lang menatap Ratu Yin Yao yang anggun dalam pelukannya dengan ekspresi main-main dan menjadi semakin tertarik. Yang mulia yang memiliki pesona kuno mengenakan setelan pelaut modern. Perasaan yang didapatkan Ye Lang adalah kenikmatan yang tak tertandingi. Pipi Ratu Yin Yao memerah karena malu dan suaranya setipis nyamuk. Gaun ini terlalu ketat untukku. Aku bisa sedikit melonggarkannya di kamar tidur. Begitu dia selesai berbicara, Ratu Yin Yao menjerit dan diangkat pinggangnya hingga tergantung di udara. Ye Lang menendang pintu kamar tidur hingga terbuka dengan langkah yang garang. Lalu mengaitkan kaki belakangnya dan menutup pintu dengan rapat, lalu melemparkan Ratu Yin Yao, yang mengenakan setelan pelaut, ke kasur empuk di kamar tidur. Panggil. Ratu Yin Yao menghela napas panjang dan dengan malu-malu meletakkan tangannya di kancing seragam pelautnya, hendak membukanya. Ye Lang mengangkat tangannya untuk menghentikan tindakannya. Dan dengan tatapan tabah di matanya, dia berkata dengan serius, cuaca di negara Yingdang tidak dapat diprediksi, dan sedikit lebih dingin daripada di Dacu. Yang mulia, Anda sudah lemah, dan Anda tidak mengenakan banyak pakaian sekarang. Tidak menambahkan pakaian lagi sudah merupakan batasnya. Bagaimana Anda masih ingin mendinginkan diri? Tuan Taifu sangat menyukai adat dan kebiasaan kampung halamannya. Yin Yao menghela napas, dan pada saat yang sama diam-diam mengingat kebaikan hati Yuling di dalam hatinya. Sebelum dia bisa memikirkan hadiah untuk Yuling, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong. Semua kerinduan dan kesedihan karena tidak bertemu dengan Grand Tutor selama hari-hari ini akhirnya menghilang pada saat ini. Saat ini tubuh dan pikiran saya sepenuhnya dikuasai oleh Lord Taifu Ding. Selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1000. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1002. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1009. Ding amplifikasi keterampilan pasif diaktifkan. Selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 8000. Fisik Ratu Yin Yao, sang putri keberuntungan, telah meningkat menjadi 4000 poin. Tuan rumah telah memicu mekanisme multiplikasi umpan balik dari nilai penjahat takdir. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat takdir plus 800000. Keesokan paginya, Ye Lang menghela napas atas kebaikan Ratu Yin Yao. Tidak hanya dia sebelumnya diberikan nilai Fate Villain yang sangat besar yaitu 5 juta, tetapi sekarang karena fisiknya yang istimewa, kondisi fisiknya telah meningkat, yang dapat menggandakan umpan balik nilai Fate Villain. Satu sebelum dan satu sesudah, Yin Yao sendiri memberikan lebih dari 13 juta nilai Villain takdir. Betapa mengerikannya, bahkan Luo Qingyu yang berada di level Raja Bela Diri, tidak lebih dari ini, belum lagi Yin Yao akan memiliki fisik istimewa ini dengan umpan balik yang berlipat ganda di masa depan. Dengan emosi di hatinya, Ye Lang memeluk Ratu Yin Yao dan mengucapkan kata-kata manis padanya untuk waktu yang lama yang akhirnya mengisi kerinduannya di hatinya selama periode waktu ini. Melihat langit pucat di luar jendela, Yin Yao juga menyadari masalah waktu. Aku tidak bertemu dengan Kaisar Kerajaan Yingdang sepanjang hari kemarin. Jika aku menunda lebih lama lagi hari ini, itu akan menjadi terlalu sombong. Aku harus pergi ke kota kekaisaran. Kalau tidak, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Ratu Yin Yao memberikan Ye Lang sebuah ciuman lembut, lalu melirik seragam pelaut yang kusut di tanah. Malam absurd tadi malam muncul di benaknya, dan dia menghela napas karena malu. Setiap kali aku bertemu dengan guru besar, aku berpakaian dengan pantas. Tetapi setelah itu, pakaianku kotor. Bab 1058 saudari bertemu Yin Yao untuk pertama kalinya hingga Ye Lang melihat Ratu Yin Yao dan Zhong Shengnan yang telah berjaga di luar pintu sepanjang malam pergi dengan tenang. Hanya prajurit yang mengikuti prajurit Chu Agung ke kerajaan Yingdang yang berani datang ke kotak Tianzi secara terbuka. Menghindari dengan sempurna waktu yang akan membuat tuan muda tidak senang. Di ruang teh Junsi membantu membuat teh setelah menyajikannya kepada Ye Lang He menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tuan, saya belum melihat Anda selama beberapa hari, Anda terlihat lebih berseri-seri. Ye Lang mengambil cangkir teh. Meneguk teh, memegang cangkir dengan tangannya, melirik Junsi, dan berkata dengan tidak senang. Jangan menyanjungku begitu kita bertemu. Mari kita bicara bisnis. Apa yang terjadi di Dacu dalam beberapa hari terakhir? Junsi tersenyum polos dan berkata. Berkat pengaturanmu yang cermat, Tuan Muda, tidak ada masalah besar di Dacu. Setelah kehilangan surah 1000 wajah di negara kuno. Tidak ada yang berani membuat masalah di Dacu lagi. Namun, ada beberapa masalah di antara para ahli yang diundang oleh Tuan Kota Yunxiang, Tuan Muda. Anda benar-benar seorang nabi. Dalam hidupku, Junsi, aku hanya mengagumi 2,5 orang. Satu adalah guruku, Fatih. Satu adalah orang tua itu, dan yang lainnya adalah Anda, Tuan Muda. Kekaguman saya pada Tuan Muda seperti aliran sungai yang tak ada habisnya yang tak bisa dihentikan. Mulai sekarang, saya tidak akan menggunakan tembok untuk buang air kecil. Saya hanya patuh pada Anda. Tuan Muda, Lord Yunxiang sebelumnya telah menjamin bahwa tidak ada orang jahat atau licik di antara teman-temannya. Siapa yang menyangka bahwa, menurut instruksi Anda,
Tuan Muda, Yang Mulia Ratu hanya menggunakan kembali beberapa orang kuat yang terdaftar di daftar, dan beberapa orang yang ditinggalkan diam-diam mencoba menimbulkan masalah di kota Kekaisaran Dacu. Untungnya, penguasa kota Yunxiang berhasil menembus puncak tahap awal Kaisar Bela Diri dan bergabung dengan banyak teman untuk menaklukkan orang-orang itu. Jika tidak, musuh tersembunyi di tingkat Kaisar Bela Diri akan menyebabkan kerusakan yang tak terukur pada Dacu. Sampai sekarang Junsi masih ketakutan. Untungnya, Tuan Muda memiliki pandangan jauh ke depan. Jika tidak, bahkan jika mereka semua bertindak bersama meskipun begitu mereka tidak akan dapat mencegah bencana itu terjadi. Dia sangat penasaran. Karena jelas bahwa Tuan Muda belum pernah ke dunia aneh ini sebelumnya, dan dia belum pernah keluar sejak tiba di kota Kekaisaran Dacu. Mengapa kamu tahu begitu banyak tentang kenalan-kenalan Lord Yunxiang City? Bahkan orang berpikiran sempit pun bisa mengetahui hal ini sebelumnya. Tentu saja meskipun dia penasaran, dia tidak akan bertanya kecuali Tuan Muda memberitahunya. Aku hanya akan menekan rasa ingin tahu ini jauh di lubuk hatiku selamanya. Dia yakin dalam hatinya bahwa Tuan Muda pasti memiliki makna tersembunyi di balik melakukan ini. Selama tidak ada masalah. Yelang mengangguk perlahan, mempertimbangkan situasinya sendiri. Lord Yunxiang adalah anggota kelompok protagonis di masa depan, tetapi beberapa teman Lord Yunxiang tidak. Pasti akan ada beberapa parasit, jadi dia tidak mengizinkan Yin Yao dimasukkan ke dalam pengawal kerajaan kecuali mereka yang dapat dipercaya dan memiliki karakter yang baik. Lebih lanjut, sebelum mengundang City Lord Yunxiang, dia secara khusus mengingatkan mereka untuk tidak mengundang teman yang terlalu kuat dan sulit dikendalikan dengan cara ini. Dalam banyak hal bahaya dapat dihindari dengan sempurna, agak sedikit aneh untuk dikatakan. Sebelumnya di kota Kekaisaran ketika saudara-saudara pergi ke bunga dan tanaman, kami kebetulan bertemu dengan pejabat wanita yang juga pergi ke rumah bunga. Tentu saja. Kami tidak mengungkap pelacur itu di tempat, tetapi kemudian bertanya kepada pelacur itu siapa yang dia kunjungi. Konon, pelacur itu meminta tips kepadanya tentang cara bertemu pacarnya. Tuan Muda, pejabat wanita ini sudah lama berada di kota Kekaisaran, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia mungkin berselingkuh dengan seorang pria di luar kota Kekaisaran. Junsi berhenti berbicara di tengah jalan dan menatap Yelang. Tentu saja. Dia tidak mengatakan hal-hal buruk tentang Yuling secara diam-diam, tetapi dia merasa bahwa Yuling tidak dapat dipisahkan dari Yang Mulia Ratu. Siapa yang tahu kapan Tuan Muda tiba-tiba akan mendapatkan Yuling secara tiba-tiba. Junsi tahu betul Tuan Mudanya. Meskipun Tuan Muda banyak bicara omong kosong di hari kerja, dia memiliki obsesi kebersihan mental yang ekstrim di dalam hatinya. Jika Tuan Muda secara tidak sengaja menjadi teman seperjalanan, akan terlambat untuk menyesal. Sangat mungkin membuat Tuan Muda merasa mual. Meskipun Junsi sangat meremehkan berbicara buruk tentang orang lain secara diam-diam, dia tetap harus mengingatkannya secara tidak langsung. Hanya untuk memberi Tuan Muda ketenangan pikiran. Oke, aku tahu apa yang terjadi setelah malam pertempuran sengit. Yelang menguap dengan lelah. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang Yuling. Dia tahu betul siapa pejabat wanita itu. Dia seorang playboy dalam kata-kata, tetapi sebenarnya dia adalah gadis yang murni. Dia adalah pelayan standar yang datang bersama Yin Yao sebagai mas kawin. Selain itu, dia sudah merasakan ujung kecil itu. Itu adalah upaya rahasia pejabat wanita untuk Yin Yao dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia punya kekasih atau tidak. Terlebih lagi, apa hubungannya dengan dia apakah pejabat wanita itu tidak bersalah atau tidak? Tujuannya di istana adalah permaisuri Yin Yao, bukan Yuling. Apakah Yelang tipe pria muda tampan yang bahkan tidak melepaskan para pelayan di sekitar Ratu Yin Yao? Di sisi lain, istana kerajaan Yingdang, Aula Qianyuan. Guru besar Luo Qingyu dan para menteri dari 6 kementerian, mengenakan seragam resmi dan tampak bermartabat dan sopan. Telah lama menunggu di luar istana. Mereka seperti lanskap yang indah, begitu indah hingga orang-orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Jika bukan karena kebodohan Yang Mulia Kaisar Yingdang yang picik, hanya 7 saudari yang berdiri di tangga ini sudah menjadi gambar yang indah. Dikelilingi oleh band seremonial, Ratu Yin Yao datang perlahan, dikelilingi oleh Zhong Shengnan, penguasa kota Yunxiang, dan banyak penjaga kerajaan. Momentumnya sangat besar dan sepenuhnya menampilkan keagungan keluarga kerajaan Great Chu. Saat pejabat wanita Yuling melihat para menteri kerajaan Yingdang menunggu di tangga, rambut di dahinya berdiri tegak dengan segera. Seberkas rambut konyol berdiri tegak. Meskipun dia terbiasa melihat Ratu Yin Yao, dia masih terpana oleh kecantikan 7 saudara perempuannya dan merasakan ketakutan yang kuat. Dia berjalan terus tanpa mengubah ekspresinya dan berbisik kepada Ratu Yin Yao tanpa menggerakkan bibirnya yang mulia, ketujuh wanita ini tidak boleh diremehkan. Mereka adalah lawan yang tangguh. Pada saat yang sama, Ning Qianqian, yang berdiri di sebelah Luo Qingyu, tidak terlalu takut dan ada kecemburuan yang mendalam di matanya. Menatap Ratu Yin Yao yang bermartabat dan seperti wanita muda, dia bergumam dengan masam, kupikir Ratu Chu Agung itu bermartabat dan agung. Dan hubungannya dengan Yelang harus didasarkan pada kasih sayang dan diakhiri dengan kesopanan. Siapa sangka bahwa Ratu Chu Agung telah bertindak sejauh ini. Sebagai seorang primedis kecil, dia melihat sekilas warna asli Ratu Yin Yao. Samsara mengerutkan kening dengan kebingungan di matanya. Aku diam-diam pergi ke kediaman Ratu Yin Yao tadi malam, meskipun aku hampir ketahuan. Dari pandangan sekilas itu, aku tahu bahwa orang yang berada di kediaman Ratu tadi malam jelas bukan orang ini. Entah itu temperamen atau sosok, mereka terlihat mirip dari kejauhan tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ada perbedaan besar.
Ratu Yin Yao yang sebenarnya memiliki sikap agung yang tidak dapat ditiru oleh orang tadi malam, Ning Qianqian mencibir dengan cemburu. Apalagi yang perlu dipikirkan? Seharusnya kita bertemu kemarin, tetapi Ratu Yin Yao sengaja membuat alasan untuk menghindari kita. Aku tidak melihat Yelang sepanjang hari kemarin. Sekarang kalian semua tahu apa yang terjadi setelah aku memberitahumu hal ini, kan? Jika kakak perempuan tertua berumur 13, Ratu Yin Yao pasti 13. Bab 1059 Evakuasi Darurat. Diam. Jika kamu terus berbicara omong kosong, jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu, Menteri Departemen Medis di depan begitu banyak orang. Luo Qingyu menoleh tanpa meninggalkan jejak, melotot pada Ning Qianqian dengan garang, dan mengirimkan suaranya yang dibawa oleh darah dan energinya ke telinganya. Oh. Ning Qianqian cemberut tidak senang, dan tidak berani berbicara omong kosong lagi. Dia mengalihkan pandangannya dari saudari senior itu. Dia diam-diam memperhatikan Ratu Yin Yao yang mendekat, menatap pikiran heroiknya, dan tanpa sadar menegakkan punggungnya. Memamerkan kemampuannya sendiri tanpa ingin dikalahkan. Selamat datang Yang Mulia Ratu Yin Yao. Luo Qingyu mengeluarkan teriakan lembut, dan dengan wajah serius. Dia membungkuk dan memberi hormat di depan banyak menteri bersama dengan 6 menteri lainnya. Tidak perlu sungkan, Ratu Yin Yao perlahan mengangkat tangannya, dan aura seorang atasan menyebar. Dia mengumpulkan pikirannya dan menatap Kaisar Kerajaan Yingdang yang berada di tengah. Dia melihat 2 naga kuning tergantung di bawah lubang hidungnya dan matanya penuh dengan kebodohan. Aku diam-diam menghela nafas dalam hatiku bahwa guru besar kerajaan Yingdang benar-benar tidak dapat membedakan pentingnya berbagai hal. Bahkan jika Anda memilih boneka. Anda tidak akan memilih yang seunik ini, kan? Sepertinya dia, yang berada di posisi yang sama dengan yang lain, merasa sedikit malu. Atas isyarat Luo Qingyu, Kaisar Kerajaan Yingdang membuat isyarat undangan, menyeringai. Dan berkata sambil tersenyum Yang Mulia Ratu Yin Yao silakan segera memasuki Aula Qian Yuan tentara di arah negara kuno sedang bergerak-bergerak. Seperti yang diduga Kaisar Kerajaan Yingdang lupa lagi kata-katanya di depan begitu banyak orang dan tanpa sadar menatap Luo Qingyu dengan mata yang jernih dan bodoh. Tentara negara kuno mendekat dengan ambisi serigala hari ini negara Yingdang kita dan Dacu harus bergabung untuk melawan Kaisar kuno. Untuk masalah spesifik, mohon undang Yang Mulia Ratu Yin Yao ke istana untuk berdiskusi, Luo Qingyu menambahkan dengan ekspresi normal dan memberi isyarat mengundang. Para kaisar dari kedua negara. Diikuti oleh rombongan, mereka yang benar-benar terpercaya memasuki Aula Qian Yuan di depan semua orang, dan kemudian pintu aula ditutup. Di dalam aula, kedua pihak duduk di samping meja persegi panjang dan suasana di udara tetap membeku untuk Ning Qianqian adalah orang pertama yang memecah kesunyian dan berbicara secara provokatif Yang Mulia. Tidak apa-apa untuk berpura-pura di depan orang luar tetapi berpura-pura di depan kami agak terlalu tidak tulus bukan? Kita semua adalah keluarga. Anda sudah datang jauh-jauh ke negeri Yingdang. Tidak perlu bagi Anda untuk segera berduaan dengan guru besar Chu Agung Anda begitu tiba, kan? Hampir sepanjang hari kemarin kami semua dengan bersemangat menanti Anda. Pada akhirnya, siapa yang menyangka bahwa itu akan menjadi kegagalan total? Di negeri Yingdang. Luo Qingyu dan 7 saudari lainnya sangat kuat, tetapi mereka hanya perlu sedikit berpura-pura untuk menyelamatkan muka. Namun begitu mereka benar-benar memasuki Aula Qian Yuan, kedua belah pihak adalah orang kepercayaan dan beberapa hal tidak lagi disembunyikan dan dipaparkan secara terbuka. Secara khusus, Duan Mulan dihasut oleh Ning Qianqian dan belajar banyak tentang Ratu Yin Yao dan Yelang dari Wu Xian'e. Ning Qianqian merasa cemburu saat pertama kali bertemu karena Ratu Yin Yao yang telah lama disukai oleh Yelang. Apa kau bercanda? Dulu saat kita berada di Dacuit, kamu boleh saja menduduki Yelang. Tetapi karena semua orang sedang tidak ada, aku hampir tidak membiarkanmu memanfaatkannya. Tetapi sekarang mereka sudah tiba di negara Yingdang, dan tanpa perselisihan apapun, mereka pergi menemui Yelang secara diam-diam. Apa menurutmu ketujuh saudari ini bukan apa-apa? Apa kamu tidak akan marah? Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apa kamu pikir kami kucing sakit? Ratu Yin Yao mengerutkan kening sejenak melihat Luo Qingyu dan wanita lain di samping Ning Qianqian memiliki ekspresi bingung tetapi tidak ada yang menunjukkan niat untuk berbicara untuk menghentikan mereka. Dia tiba-tiba merasa sedikit kesal. Zhong Shengnan menarik napas dalam-dalam dan menatap tajam ke arah Ning Qianqian. Otot pektoralnya yang besar dan keras bergetar 3 kali ketika lengannya bergerak sedikit. Bisep dan trisepnya menonjol tanpa disengaja dengan memberikan orang perasaan penindasan yang ekstrim menghadapi provokasi Zhong Shengnan. Ning Qianqian tidak menunggunya untuk melompat. Yu Linghu yang telah mengekstrak poin-poin penting selangkah lebih maju memiliki rambut di dahinya berdiri tegak dan dia membantah dengan rasa kebenaran. Menteri Ning pertemuan antara kaisar dari kedua negara adalah peristiwa langka yang hanya terjadi sekali dalam beberapa dekade. Chu Agung kita sangat mementingkan hal ini sebelum Yang Mulia Ratu bertemu dengan Yang Mulia Kaisar Kerajaan Yingdang. Ada banyak etiket yang harus diselesaikan seperti membakar dupa, mandi, mengganti pakaian. Dan seterusnya, tak satu pun dari mereka boleh terlewat. Tak terhindarkan akan ada sedikit keterlambatan waktu. Namun, ini bukanlah niat awal Yang Mulia, dan dia tidak bermaksud untuk merendahkan Anda. Yang Mulia Ratu menginap di kamp militer sepanjang malam tadi dan tidak keluar. Kami dapat bersaksi untuk ini. Jika Menteri Ning terus memfitnah Yang Mulia Ratu tanpa dasar apapun, itu sangat tidak sopan.
Meskipun Yuling tidak memiliki pekerjaan nyata, sebagai rekan dekat Ratu Yin Yao, keberanian dan semangatnya tidak tertandingi oleh orang biasa. Dalam situasi ini, bahkan City Lord Yunxiang, Zhong Shengnan, dan yang lainnya tidak dapat membuka mulut untuk berdebat. Yuling, di sisi lain, adalah orang yang paling cocok untuk berdebat dengan alasan, dan dia sama sekali tidak takut pada 7 saudari di hadapannya. Bang! Ning Qianqian membanting meja dengan marah, berdiri tiba-tiba, dan memarahi dengan wajah dingin. Aku baru saja memberitahumu bahwa tidak apa-apa untuk berpura-pura dengan orang lain, tetapi jika kamu berpura-pura denganku, kamu akan mati. Dia menunjuk Kaisar Negara Yingdang dan berkata dengan sinis, kamu masih perlu memperhatikan etiket ketika bertemu orang ini. Apa kamu tidak takut terkena ingus ketika bertemu dengannya? Tanpa sadar, energi darah yang kaya di sekitar Ning Qianqian mulai bergerak dan menyebar. Tingkat kultivasi alam Raja Bela Diri meledak sepenuhnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai menekan Menteri Ning Yu. Kamu sangat berani, kamu berani sekali di depan kaisar kami. Apa kamu pikir tidak ada seorang pun di Chu Agungku ini? Zhong Shengnan berdiri dan menatap Ning Qianqian di hadapannya tanpa rasa takut. Setelah meminum obat yang diberikan oleh guru besarnya, kekuatannya telah menembus ke alam Raja Bela Diri tingkat tinggi. Bahkan di depan Ning Qianqian. Dia mampu menindasnya dan mendapatkan keuntungan pada saat yang sama Tuan Kota Yunxiang yang kecantikannya telah dipulihkan seperti semula. Juga mulai mengalami lonjakan darah dan energi di sekitarnya. Tidak hanya luka-lukanya sembuh dan pulih ke alam Kaisar Bela Diri tetapi setelah meminum ramuan itu, dia bahkan mencapai puncak tahap awal alam Kaisar Bela Diri. Di antara semua orang di meja kayu, dia yang terkuat. Bersama dengan penguasa kota Yunxiang, beberapa orang lagi di tingkat Raja Bela Diri. Dan bahkan tahap awal Kaisar Bela Diri, mulai mengungkapkan aura mereka. Seluruh aula Qian Yuan diselimuti tekanan kuat Kaisar Wu. Sayangnya, saya telah dipercaya oleh Grandmaster. Jika Anda berani main-main, saya tidak punya pilihan selain menjatuhkan Anda semua. Raja Kurcaci memegang tanaman pot perlahan bangkit dari tanah lalu mengungkapkan aura Kaisar Bela Diri tingkat menengah dalam sekejap kedua belah pihak berhadap-hadapan. Benturan darah dan energi sangat liar dan luar biasa tampaknya badai akan segera datang. Yang Mulia Kaisar Kerajaan Yingdang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres meskipun sedikit bodoh, dia jelas tidak bodoh. Untuk dapat bertahan hidup di istana sampai sekarang kemampuannya untuk menghindari bahaya dalam keadaan darurat benar-benar luar biasa. Melihat ada sesuatu yang tidak beres dia hampir tanpa sadar memasukkan kepalanya di bawah meja kayu hanya menyisakan pantat kecilnya yang berputar-putar di luar bab 1060.